Pelonggaran pembatasan sosial di beberapa negara menjadi topik hangat yang ramai dibahas, termasuk di Indonesia. Banyak dari kita yang bertanya-tanya kapan Indonesia akan mulai transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi seperti Inggris sampai Singapura. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjawab jika Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan. Namun bukan berarti Indonesia tidak melakukan apa-apa, proses menuju transisi tetap dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Luhut menambahkan jika usulan konsep, kriteria dan indikator transisi pandemi menuju endemi masih terus disempurnakan oleh para pakar dan ahli di bidangnya. Salah satu syaratnya adalah meningkatkan vaksinasi dosis kedua dan booster terutama bagi para lansia. Merangkum berbagai pernyataan para ahli berkaitan kesiapan Indonesia menuju endemi kami rangkum sebagai berikut. 1. Iwan Aryawan, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Disebutkan bahwa beberapa tahapan untuk peralihan dari pandemi ke endemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Pertama, kesepakatan pemerintah dan pakar untuk indikator yang dipakai dalam penentuan perubahan status dari pandemi menjadi endemi. Saat ini diusulkan menggunakan indikator PPKM dan harus mencapai PPKM level 1 untuk waktu yang cukup. Kedua, sistem surveillance akurat, real-time dan cepat tanggap, sehingga jika ada indikasi mulai terjadi lonjakan kasus segera dilakukan tindakan atau kebijakan pencegahan. Ketiga, edukasi masyarakat bahwa endemi bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada, sehingga protokol kesehatan tetap harus dilakukan. 2. Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, sekaligus Guru Besar FKUI. Untuk menuju endemi COVID-19 ada 7 langkah yang perlu disiapkan. Pertama, vaksinasi harus ditingkatkan, target lebih dari 80% penduduk. Kedua, vaksinasi booster atau suntikan dosis ketiga juga harus ditingkatkan. Sebaiknya lebih dari 60% sampai dengan 70% penduduk Indonesia sudah mendapatkan suntikan booster. Ketiga, tracing terus dijaga. Kalau ada kasus positif, maka kontaknya harus diperiksa juga. Keempat, jumlah tes perlu terus dijaga, jangan turun jauh. Kelima, kewaspadaan rumah sakit perlu terus dipelihara. Keenam, pelonggaran pembatasan sosial harus dilakukan amat bertahap. Ketujuh, dilakukan surveillance ketat, sehingga tahu fluktuasi kasus waktu ke waktu. Kalau ada peningkatan maka mungkin perlu pengetatan lagi. 3. Laura Nafika Yamani, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Hanya World Health Organization, WHO, yang berhak menetapkan status suatu wabah penyakit. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam penetapan status wabah penyakit. Beberapa di antaranya yakni sebaran kasus infeksi, tingkat keparahan gejala klinis yang ditimbulkan, dan mortalitas. Jika kita melihat pelandaian kasus harian dalam beberapa minggu terakhir, ditambah lagi dengan gejala dan mortalitas yang ditimbulkan varian Omikron ini lebih ringan daripada varian awal COVID-19, maka sangat memungkinkan bahwa COVID-19 ini akan diubah statusnya menjadi endemi oleh WHO. Beberapa catatan yang menjadi perhatian dalam rangka kesiapan menuju endemi COVID-19 adalah: pertama, COVID-19 tetap wabah penyakit. Masyarakat tetap harus taat protokol kesehatan 3M. Kedua, pemerintah tetap monitoring. Sistem surveillance COVID-19 tetap harus dilakukan dan ditingkatkan oleh pemerintah. Dari beberapa pernyataan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa COVID-19 belum berakhir. Perubahan status menjadi endemi harus diartikan sebagai sebuah era new normal di mana kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Pelonggaran yang diberikan pemerintah jangan diartikan sebagai sebuah kebebasan. Disiplin 3M menjadi sebuah gaya hidup baru. Meski kasus cenderung menurun, vaksinasi harus tetap dijalankan sampai dengan suntikan ketiga,
agar herd immunity bisa terbentuk. Bersama kita sukseskan tahapan menuju fase endemi COVID-19, agar kehidupan bisa menuju normal kembali dan perputaran ekonomi bisa berjalan normal.